dari Sujat Miko. Selamat malam Tajam, mohon dijelaskan apa maksud kita harus mengambil kodrat ilahi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Singkat. Saudara Sujat Miko. Kebetulan pertanyaan ini tidak menyebutkan ayat mana. Ini kan tajam, tanya jawab Alkitab malam. Jadi biasanya ada ayat ya. Jadi saya coba lihat kata kodrat ilahi di dalam Alkitab kita, bahasa Indonesia ini, satu-satunya kata kodrat ilahi, istilah kodrat ilahi dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Coba kita baca 2 Petrus 1 ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Tolong dibaca. Oke pendeta. Ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Terima kasih. Apa maksudnya ayat ini? Apa maksudnya kodrat ilahi? Coba kita baca ayat yang ketiga. Saya baca, karena kuasa ilahinya, kata ilahi juga ada, dan kata ilahi di ayat yang ketiga dengan kata ilahi yang ada di ayat yang keempat sama. Ayat yang ketiga adalah kuasa, ayat yang keempat adalah kodrat. Tapi kata ilahinya itu sama. Ya. Saya baca lagi ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itulah, jalan apa? Jalan di mana oleh kuasanya maka kita boleh mendapatkan pengenalan akan Dia, boleh dapat hidup yang saleh. Dengan jalan itulah Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Jadi kodrat ilahi di sini adalah lawan dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Berarti kodrat ilahi di sini adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan keselamatan atau hidup kekal. Karena lawannya adalah nafsu dunia yang membinasakan. Ini hanya dari ayat ini saja. Coba perhatikan satu kata yang diulangi 2 kali dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hidup yang saleh, mendapatkan keselamatan itu, mendapatkan kodrat ilahi itu, bagaimana caranya? Perhatikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ada satu kata yang diulangi 2 kali. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Ini bicara tentang anugerah, kasih karunia. Jadi oleh kasih karunia itulah kuasanya itu menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Karena keselamatan itu adalah anugerah atau kasih karunia. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya berusaha dalam hal ini. Lalu kemudian ayat yang keempat, dengan jalan inilah ia telah menganugerahkan. Ini pun anugerah, kodrat ilahi di sini. Janji-janji yang berharga, supaya olehnya kamu boleh mendapat bagian dalam kodrat ilahi yang ada kaitannya dengan keselamatan. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Adalah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira kodrat ilahi ini apa? Mungkin ada kaitannya dengan Roma 3 ayat yang ke-23. Dan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
kemuliaan Allah, citra Allah dalam diri manusia. Inilah yang harus dipulihkan. Ini tidak bisa dipulihkan kalau masalah dosa tidak diselesaikan. Dan masalah dosa hanya bisa diselesaikan kalau Allah menganugerahkan kepada kita. Dan pemberian yang paling besar, anugerah Allah yang paling besar itu adalah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan oleh kematiannya, kalau kita percaya kepadanya, maka kita tidak binasa, tapi kita akan selamat. Itulah kasih karunia. Dengan demikian, maka kodrat ilahi, kemuliaan Allah itu akan dipulihkan dalam hidup kita.